Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, sekarang sebelum kita mulai mata pelajarannya, silakan satu kelas untuk mengisi doa.
Iya. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Iya. Sebelumnya Pak Guru ini membuka buku bacaannya. Silakan dibuka ya. Silakan. Ya. Nah, kira-kira siapa yang ingat materi pelajaran minggu kemarin? Coba. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Bagian tumbuhan. Ya, bagian tumbuhan. Nah, apa saja sih bagian tumbuhan itu apa saja? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa topik B-nya? Ya, fotosintesis adalah proses pada fungsi hidup di bumi. Sebelum masuk mata pelajaran lanjut, silakan simak anunya ya. Oke. Ya. Sebelum kita masukin materi pelajaran, Pak Guru ingin membacakan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui PPT interaktif peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan, ya. Yang kedua, kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan benar. Tiga, melalui eksperimen yang dilakukan pada tumbuhan, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain dengan benar. Iya, silakan amati bukunya. Pak Guru akan memperlihatkan video pembelajaran ya tentang fotosintesis. Perhatikan di layarnya. Revista Tecnología del Sector 4 y sus redes sociales. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari.
tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling Iya, sudah selesai ya? Sudah disimak semuanya, anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran tadi? Apa yang kalian lihat? Ya, tadi mengenai proses fotosintesis. Nah, apa saja sih bahan-bahan pada saat proses fotosintesis itu? Tumbuhan melakukan proses fotosintesis, apa saja bahannya? Matahari, air, daun, apa lagi? Akar dan karbon. Jadi ada 4 bahan pada saat tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui cahaya matahari. Ini adalah bahan-bahan proses fotosintesis pada anak ya. Jadi apa tadi bahannya? Matahari, dan karbon dioksida. Kita lanjut. Nah, proses fotosintesis itu terjadi pada apa? Ini daun. Ternyata daun itu berfungsi sangat penting saat tumbuhan melakukan pembuatan makanan. Fotosintesis ada biasanya terjadi di daun atau di bagian tumbuhan yang mengandung zat bernama klorofil. Iya. Kemudian selanjutnya, manfaat fotosintesis buat tumbuhan atau apa bagi manusia dan hewan? Manfaatnya, ya ternyata tumbuhan itu adalah sumber makanan bagi hewan dan manusia. Kenapa? Seandainya tidak ada terjadinya fotosintesis atau tidak adanya tumbuhan, apakah manusia bisa hidup? Tidak. Coba hasil daripada fotosintesis apa yang dihasilkan? Apa ini? Selain buah-buahan, apa lagi yang dihasilkan oleh fotosintesis? Selain buah-buahan, yaitu oksigen. Apa itu oksigen? Oksigen itu selain buah-buahan ini, oksigen itu adalah udara
karbon dioksida. Iya. Nah, pertanyaannya, mengapa proses fotosintesis itu adalah proses yang penting di bumi ini? Kenapa proses fotosintesis itu adalah proses penting di bumi ini? Kenapa? Apa sih yang dimaksudkan fotosintesis tadi? Lanjut. Ya, nanti kita tahu berdasarkan proses fotosintesis proses paling penting di bumi. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan, yaitu autotrof, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, ada dua ya, yang kedua. Oke. Ya, perhatikan itu proses fotosintesis adalah proses sangat penting di bumi. Kenapa? Karena tumbuhan sebagai sumber makan. Contoh, hewan ini memakan apa? Kemudian tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat. Apa ini? Selain buah apa saja yang dihasilkan oleh tumbuhan? Jadi buah apa saja yang dihasilkan oleh tumbuhan? Buah apel. Jeruk, apa lagi? Yang sering dimakan oleh manusia apa? Padi. Apa? Padi. Iya. Kemudian, ya tumbuhan juga sebagai sumber pembersih udara. Ternyata fungsi daripada tumbuhan adanya proses fotosintesis dan tumbuhan itu, kenapa tumbuhan itu sangat penting di bumi? Karena tumbuhan juga dapat membersihkan udara. Ya, iya. Ya, inilah proses daripada cahaya fotosintesis ya tadi ya. Ya, fotosintesis itu menghasilkan glukosa akan disalurkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan melalui pembuluh floem. Oksigen hasil dari fotosintesis dilepaskan ke udara. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara, gas CO2 diserap melalui stomata dan lentil. Nah, coba perhatikan bukunya, baca, simak bukunya baik-baik. Ya, coba diperhatikan, ya dibuka bukunya baru dibaca Nana. Ya, buku bacanya buku bab topik B. Dibaca ya. Coba dibaca. Ya, mencari makanan. Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Makhluk hidup dan hewan apa yang mencari makanan yaitu makanan. Hewan apa yang tadi kita sudah mengamati video tentang proses fotosintesis, sudah dibaca buku bacaannya. Ya, sekarang Kak Guru akan membagikan 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok matahari, yang kedua kelompok daun, tetap ya nama kelompoknya, yang ketiga kelompok air ya. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD karena kemarin itu kita sudah melakukan eksperimen atau praktek tentang fotosintesis. Sekarang kalian diskusikan hal-hal apa saja yang kita praktekkan kemarin. Silakan diisi LKPD-nya ya, diisi ya. Ya, silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, silakan diisi. Ya.
diskusikan ya, silakan didiskusikan tadi. Ya, lalu diskusikan bersama anggota kelompoknya. Ya, betul. Iya, silakan anak-anak. Dilihat dan diskusikan LKPD-nya. Kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan. Ya, tulis nama kelompoknya, tulis, silakan tulis. Nama kelompoknya tulis. Ada nama kelompoknya, ada nama anggotanya ya. Ya, kasih nama mereka. Nama ini nama kelompoknya. Mana itu kelompoknya? Apa dia dari nama kelompoknya? Silakan tulis nama-nama di situ ya. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, sekarang Pak Guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan maju semua. Salah satunya yang membantah. Silakan maju. Ayo. Maju semua, maju semua. Ini baca. Ya. Apa yang terlihat pada daun? Terdapat gelembung udara yang menempel pada daun. B. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Percobaan yang menunjukkan bahwa proses fotosintesis pada daun menghasilkan oksigen dalam bentuk gelembung udara. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mantap. Oke, gimana tanggapan kelompok 2 dari hasil presentasi dari kelompok 1? Coba ditanggapi gimana? Sudah bagus? Sudah. Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan maju kelompok 2. Ya, silakan dibaca. Dari mana tumbuhan? Jadi, Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Jawab. Karbon dioksida didapatkan dari gas tuntutan pernapasan manusia dan hewan. B. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Jawab. Oksigen didapat dari hasil proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, gimana? Apakah ada tanggapan atau masukan dari kelompok 1? Tidak bagus? Tidak. Alhamdulillah. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih ya. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi. Ya, ayo lanjut latihan.
terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami berikan nilai A+. Silakan duduk. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Iya, siapa tahu ada masukan dan ya, ada kan? Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, jadi hari ini kita sudah melakukan diskusi. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Ya, yang pertama, apa yang terlihat pada daun tadi? Kemarin kan kita sudah melakukan praktek. Ya, ya ternyata ada gelap. Ya, apa kaitan perkembangan dengan proses fotosintesis? Ya, ternyata di gelembung itu adalah hasil dari fotosintesis. Pada tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Ya, gelembung itu adalah oksigen yang keluar di daun. Kemudian yang ketiga, dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Ya, karbon dioksida itu didapat dari ya, karbon dioksida itu didapat dari mana? Dari manusia. Hasil pernapasan manusia yang dikeluarkan manusia itu dinamakan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Ya, ternyata dari manusia dan hewan. Iya. Nah, kesimpulannya hari ini yang kita kira-kira setelah kita pelajari tentang semen itu apa yang kalian senangi tentang pokok kembali? Ya, setelah kita diskusi dan mengerjakan EKPD, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya apa enggak? Siapa yang bertanya, angkat tangan. Ya, silakan. Bertanya. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak ada matahari? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak ada matahari? Ya, kembali lagi, fotosintesis itu adalah ya, tadi pertanyaan kelompok 1. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Angkat tangan. Iya, silakan. Matahari itu untuk makanan tumbuhan, Pak. Iya, jawabannya sangat bagus. Matahari itu untuk makanannya tumbuhan. Sudah bagus jawabannya ya, tinggal sedikit Pak Guru tambahkan. Matahari itu adalah bagian dari proses fotosintesis. Matahari itu adalah bagian dari bahan pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, kalau tidak ada matahari, ternyata tumbuhan itu tidak bakalan bisa hidup. Ya, jawaban sudah bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Apa sajakah karbohidrat? Iya, siapa yang bisa menjawab apa sajakah karbohidrat? Ya, silakan jawab, angkat tangan. Ainul. Iya, kamu angkat tangan. Siapa lagi? Apa saja karbohidrat? Angkat tangan. Iya. Ya. Buah-buahan, padi. Iya, karbohidrat itu adalah padi. Padi itu yang dimakan oleh manusia atau enggak? Makanya tumbuhan itu sangat penting bagi manusia karena menghasilkan karbohidrat. Ada padi, ada ubi, ada apa lagi yang menghasilkan karbohidrat yang dimakan oleh manusia? Ubi, apa lagi? Singkong, apa lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya, angkat tangan. Nah, iya, angkat tangan kelompok 3, silakan. Oksigen itu dihasilkan oleh apa? Iya, silakan jawab kelompok 2. Dihasilkan oleh tumbuh. Iya, siapa lagi apa? Dihasilkan oleh manusia. Iya, oksigen itu bagus semua jawabannya anak-anak ya. Iya, kita tinggal sedikit Pak Guru tambahkan. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, ternyata selain karbohidrat, tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat. Ya, ternyata yang dihasilkan oleh tumbuhan itu adalah oksigen. Ya, saling membutuhkan ya, bagai rantai makanan manusia dan tumbuhan, hewan dan tumbuhan itu.
hewan, manusia, dan tumbuhan itu saling bergantung. Bergantungan. Kalau manusia itu menghasilkan apa tadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Sida. Karbon dioksida. Ya? Ya. Karbon dioksida. Jadi saling bergantungan. Manusia membutuhkan buah-buahan, padi yang dimakan tiap hari. Bayangkan saja seandainya tidak ada karbohidrat, tiada padi yang kita makan, tiada jagung, tiada buah-buahan, tidak ada tumbuhan. Gimana kira-kira apa yang terjadi pada manusia? Manusia akan Mati. hewan juga akan Mati. Makanan pokoknya hewan itu apa? Makanan pokoknya hewan. Rumput. Tiap hari kalau tidak ada rumput tumbuhan, dia bakalan bisa hidup. Nah, hewan juga. Oke, teman-teman, hai. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut. Pak Guru akan membagikan tugas. Silakan kalian isi. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakannya. Ya. Kadang-kadang dia diam ya. Yang dulu berapa? Ya silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ayo dikerjakan. Ya, sebagai penyemangat kita hari ini sambil mengerjakan tugas supaya kita semangat, mari kita lakukan tepuk semangat anak-anak. Ya tepuk semangat. Iya, kita tambah lagi dengan tepuk tumbuhan.
Iya, silakan dikumpulkan. Sama KPD-nya juga dikumpulkan ya, KPD-nya. Iya, dikumpulkan. Silakan, sudah selesai semuanya ya dikumpulkan ya. KPD-nya mana? Sudah ya. Ya silakan dikumpulkan. Iya, dari jawaban anak-anak, saya rasa sudah pintar semua ya, sudah bagus-bagus jawabannya. Nah, kesimpulannya hari ini yaitu kenapa proses fotosintesis itu sangat penting di bumi, ya? Karena fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan dibantu oleh cahaya matahari, menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Kembali lagi Pak Guru jelaskan, karbohidrat itu dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Apa saja karbohidrat tadi? Ada buah-buahan, ada salad, ada padi, ada ubi, ada jagung, singkong, ya. Ya, oksigen itu dikeluarkan oleh tubuh, oleh manusia dan hewan. Intinya, ya, kenapa tumbuhan itu penting di bumi? Karena bisa membersihkan paru-paru sebagai paru-paru udara juga ya, karena membersihkan polusi udara, ya. Ya banyak kendaraan dan lain sebagainya itu menghasilkan polusi, jadi dibersihkan oleh tumbuhan. Nah itulah kesimpulannya kenapa tumbuhan itu sangat penting di bumi ini, ya. Ya, jadi solusinya anak-anak kita harus merawat tumbuhan. Dengan cara apa kita merawat tumbuhan? Ya, cara apa? Menanamnya. Apalagi merawat, jangan menebang pohon sembarangan. Tebang pilih pohon yang dibutuhkan aja yang ditebang ya. Ya, perbanyak menanam pohon. Kalau kita sudah menanamnya, kita menyiramnya lagi ya. Merawatnya sampai besar ya. Iya, ternyata itulah pentingnya tumbuhan di bumi ini. Ya, sekarang kita akan sebelum kita, ya kira-kira pelajaran apa yang kalian sukai hari ini? Hasil dari fotosintesis. Iya, hasil dari fotosintesis. Tadi ya. Siapa lagi apa yang kamu senangi hari ini selain daripada hasil fotosintesis tadi itu? Apa yang kalian senangi hari ini apa? Yang kalian pelajari barusan apa yang kalian senangi? Tentang apa? Ya selain iya tentang oksigen, karbon dioksida maksudnya. Ya ternyata kalian senang dengan karbon dioksida dan oksigen juga senang. Ya ternyata ini senang dengan hasil fotosintesisnya. Kenapa? Karena menghasilkan buah-buah. Senang makan ternyata ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan salah satu supaya kita memperkuat kedaerahan kita ya, rasa persaudaraan kita ya. Kita akan menyanyikan lagu daerah Bima ya. Dengarkannya.
Ayo berdiri. Berdiri. Iya. Berdiri kanan. Oke anak-anak. Ya. Muka glowing perlu 10 tes. Badan glowing cukup. Ya, setelah kita mendengarkan lagu daerah Bima, sudah semangat? Ya, mungkin hari kasih atas partisipasi dan keaktifannya hari ini anak-anak ya. Sudah mengikuti materi pelajaran dengan semangat dari awal sampai selesai. Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa ya. Tangan ke atas. Mulai. Ya, terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Ya, sekarang setelah kita berdoa, mari kita tutup materi pelajaran hari ini. Kami dulu ucapan terima kasih sudah aktif dan berpartisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dengan tertib, mulai dari sebelah kanan, tertib satu-satu. Silakan keluar. Ya. Satu-satu dengan tertib. Tertib, satu-satu. Kemudian dilakukan kelompok kedua, mulai dari sebelah kanan. Ya. Habis ini masuk kembali ya, masuk kembali ya. Masuk kembali, masuk kembali, bagi ada makanan.